Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kami beberapa mahasiswa Universitas Paramadina Cikarang yang tergabung dalam kelompok APAR, A. Aryadi, P. Pratiwi, A. Ardian dan R. Rudi, akan berbagi materi yang kami pelajari bersama, terkait dengan sistem ekonomi Islam, yaitu, materi tentang lembaga keuangan syariah non-bank. Mari kita simak video berikut ini. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bank syariah. 2. Lembaga keuangan syariah non-bank. Yang akan lebih banyak kita bahas dalam video ini adalah lembaga keuangan syariah non-bank. Pembahasan terkait dengan bank syariah dijelaskan dalam materi video yang terpisah. Kita mulai pembahasan dari pengertian lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan, berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Manfaat dari lembaga keuangan syariah non-bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. 2. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. 3. Menolong dengan tidak memperhatikan penggunaannya, baik produktif atau konsumtif sesuai dengan prinsip Islam. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan, ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia yaitu 1. Baitul Mal wa Tamwil atau KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. 2. Asuransi Syariah atau Takaful. 3. Reksadana Syariah. 4. Pasar Modal Syariah. 5. Pegadaian Syariah. 6. Lembaga Ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Macam-macam lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia akan kami bahas satu persatu. 1. Baitul Mal wa Tamwil atau sekarang disebut KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri, yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil, dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah, mendorong agar masyarakat menabung di BMT, serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka. Selain kegiatan tersebut, BMT juga dapat menerima dana-dana untuk keperluan zakat, infak dan sedekah, dan lalu menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya sesuai aturan syariah Islam. Sebagai satu lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sifat yang lebih informal dibandingkan bank syariah dan entitas pasar modal syariah. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki posisi yang unik. Mengapa unik? Karena secara legal BMT merupakan lembaga mikro dengan badan hukum koperasi. Meski begitu, sistem operasional dari BMT pada dasarnya menganut sistem yang sama dengan bank syariah, yaitu konsep bagi hasil. Baitul Mal dalam arti di bahasa Indonesia adalah rumah harta. Karena berfungsi sebagai rumah harta, maka BMT berhak untuk melakukan pengelolaan atas dana zakat, infak dan juga sedekah. Hal ini yang menjadi keunggulan dari BMT, karena bisa memberikan pinjaman kepada kalangan masyarakat di bawah, terutama level menengah ke bawah yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup, bila berhubungan dengan bank syariah. BMT juga memiliki konsep pinjaman kebajikan, yang diambil dari dana-dana zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh BMT. Dalam konsep lain, selain sebagai baitul mal atau rumah harta, BMT juga berfungsi sebagai baitut tambil.
Dalam bahasa Indonesia artinya adalah rumah pembiayaan. Dalam hal ini, pembiayaan yang dilakukan oleh BMT tentunya dengan konsep syariah, yaitu berbasis bagi hasil. Selain konsep bagi hasil, BMT juga menyediakan pembiayaan dengan akad lain, seperti murabahah dan salam serta ijaroh. Tentunya, dengan kesadaran bahwa nasabah yang berhubungan dengan BMT merupakan nasabah yang rata-rata berasal dari kalangan ekonomi mikro. Asuransi syariah atau takaful. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai operator atau pengelola melakukan pengelolaan dana tabaru dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka atau sharing risk. Pada prakteknya, dana tabaru yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi syariah hanya digunakan untuk 4 hal yaitu, ujroh, santunan asuransi atau klaim risiko, membayar reasuransi, dan surplus underwriting. Maka, prinsip asuransi syariah adalah tolong-menolong atau takaful, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta. Oleh karenanya, proteksi syariah dapat memperkuat rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong bagi para peserta dalam konsep sharing risk. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional atau non-syariah. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk sedangkan asuransi konvensional adalah transfer risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata lain, peserta, dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sharing risk, yang merupakan pengelolaan asuransi syariah, adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong, yakni melalui investasi aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujroh. Di samping perbedaan mendasar tersebut, ada beberapa perbedaan praktis antara proteksi syariah dan konvensional yang perlu diketahui. Kontrak atau akad. Kontrak atau akad pada asuransi syariah adalah akad hibah sebagai bentuk ta'awun atau tolong-menolong atau saling menanggung risiko di antara peserta sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional, yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. Kepemilikan dana. Proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah maka peserta lain akan membantu atau memberikan santunan melalui kumpulan dana tabaru. Ini adalah bagian dari prinsip sharing risk. Sharing risk ini tidak berlaku pada asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi yang mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Surplus underwriting. Surplus underwriting adalah selisih lebih atau positif dari pengelolaan risiko underwriting dana tabaru yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi, dan cadangan teknis, yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Proteksi syariah membagikan surplus underwriting ke para peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting atau dengan kata lain keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Memiliki Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan konvensional, untuk memastikan prinsip syariah maka, perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah, pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk proteksi syariah. Tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah.
Transaksi pada asuransi syariah harus terhindar dari unsur maisir atau untung-untungan, gharar atau ketidakjelasan, riba dan riswah atau suap. Halal. Investasi berbentuk tabaru dilakukan sesuai syariat Islam, sehingga portofolio investasi hanya akan melibatkan instrumen yang halal saja. 3. Reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah investasi dalam bentuk reksadana, yang aman dan menguntungkan serta tenang, karena menganut prinsip dasar syariah. Jenis ini banyak dipilih oleh umat Islam karena bebas riba. Dengan berinvestasi syariah, aset dapat berkembang sesuai konsep Islam. Dana ini juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, karena digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga lebih produktif dan menguntungkan. Konsep yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengusaha, menjadikan semakin banyak umat Islam yang menyimpan dana dalam bentuk reksadana syariah. Secara tidak langsung, hal ini bisa mengangkat perekonomian umat Islam di Indonesia. Karena itu, berinvestasi dalam bentuk reksadana syariah merupakan pilihan yang tepat. Jenis investasi reksadana syariah yang bisa menjadi pilihan antara lain. Reksadana syariah pasar uang. Merupakan reksadana syariah yang hanya melakukan investasi dengan instrumen pasar uang syariah dalam negeri. Jangkanya biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana syariah saham. Jenis kedua ini merupakan reksadana syariah dengan investasi paling sedikit 80%-nya dalam bentuk ekuitas dari efek syariah. Reksadana syariah campuran. Investasi reksadana syariah yang pada efek ekuitas berpendapatan tetap dan pasar uang dalam negeri dengan jumlah tidak melebihi 79% nilai aktiva bersih. Reksadana syariah pendapatan tetap. Investasi reksadana syariah dengan jumlah paling sedikit 80% aktiva bersih dan pengelolaannya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Reksadana syariah terproteksi. Jenis investasi ini minimal 70% nilai aktiva bersih bentuk efek syariah pendapatan tetap sedang 30% lainnya berupa saham syariah di bursa efek luar negeri. Manfaat reksadana syariah. 1. Investasi bebas riba karena mengikuti prinsip dasar syariah. Riba adalah salah satu transaksi yang terlarang dalam Islam. 2. Sesuai syariat Islam. 3. Nyaman, tenang, dan aman karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan ketentuan syariat Islam, maka aman dan membuat investor merasa tenang. 4. Halal. Reksadana jenis ini mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis sehingga dipastikan halal dan tidak tercampur dengan transaksi haram. 5. Mengandung nilai sosial. Prinsipnya adalah menitipkan modal untuk dikembangkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan. 4. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia. Di sisi lain, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap GDP, Gross Domestic Products, Indonesia masih di bawah 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Reksadana syariah sudah kita bahas sebelumnya. Dan berikut adalah penjelasan terkait dengan saham syariah dan sukuk. Saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga, bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini, merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab, yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sebagai salah satu efek syariah, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. 5. Pegadaian syariah. Atau disebut namanya ar-rahen. Ar-rahen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ar-rahen adalah semacam jaminan utang atau gadai. Atau lebih jelasnya gadai adalah akad pinjam-meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang. Pegadaian syariah sebagai lembaga kuat alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor real. Lembaga ini menggunakan sistem data administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai atau rahen dan pembiayaan. Akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad rahen. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN, nomor 25, DSN MUI 3/2002 tentang rahen dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahen diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu A. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau orang yang menyerahkan barang dilunasi. B. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. C. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. D. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. E. Penjualan marhun. I. Apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya. 2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 6. Lembaga ziswaf. Lembaga ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial, merupakan lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial. Lembaga ini hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ziswaf memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya penghimpunan dana dari masyarakat yang ingin berzakat, mengelola dana yang terkumpul dengan transparan dan profesional, serta menyalurkan dana tersebut kepada penerima manfaat dengan tepat sasaran dan efektif. Selain itu, lembaga ziswaf juga harus memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara amanah dan terpercaya. Dana tersebut hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam, misalnya alokasi zakat mal dan zakat fitrah seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran untuk 8 golongan. Kemudian sedekah atau zakat,
merupakan bukti akan adanya pembenaran dengan keyakinan dari umat Islam akan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf merupakan peran penting dalam pembangunan masyarakat, dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini, adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf. Kaum muslimin menemukan bahwa bentuk khusus dan sumbangan ini merupakan cara terbaik untuk keterikatan mereka dengan ajaran Islam. Tersebut sebelumnya adalah lembaga keuangan syariah, bukan bank yang berkembang di Indonesia. Apapun bentuk lembaga tersebut, pada dasarnya jalannya operasi lembaga tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan non-bank adalah sebagai berikut. 1. Saling tolong-menolong atau ta'awuni dan saling menanggung atau takafuli. 2. Akad tabarru dan akad tijaroh. Akad tabarru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijaroh digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. 3. Investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya, sesuai dengan pedoman syariah Islam. Misalkan tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktekkan riba. 4. Prinsip parasinal yang digunakan di reksadana syariah adalah prinsip wakalah atau akad penyerahan kekuasaan. 5. Menghindari unsur goror, maisir dan riba. Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Perbandingan lembaga keuangan non-bank syariah dengan lembaga keuangan non-bank konvensional. 1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. 2. Prinsip akad dalam non-bank syariah adalah takafuli, yaitu tolong-menolong. Nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad non-bank konvensional bersifat tadabuli, yaitu jual-beli antara nasabah dengan perusahaan. 3. Dana yang terkumpul dari nasabah non-bank syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudorobah, sedangkan pada non-bank konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 4. Premi yang terkumpul diberlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada non-bank konvensional, premi menjadi milik perusahaan dengan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru, atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diiklankan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam non-bank konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan. 5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dana dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam non-bank konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa. 6. Dalam lembaga keuangan non-bank syariah memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Sedangkan pada lembaga non-bank konvensional menggunakan perangkat suku bunga. 7. Dalam lembaga keuangan non-bank syariah berorientasi pada keuntungan dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai ajaran agama Islam. Sedangkan lembaga non-bank konvensional berorientasi hanya pada keuntungan. 8. Penghimpunan dana penyaluran dalam lembaga keuangan non-bank syariah, sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana kepada lembaga non-bank konvensional tidak diatur oleh dewan yang sejenis. Demikian penjabaran singkat terkait dengan lembaga keuangan syariah bukan bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.